Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil mu'allif hadzal kitab al-Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa Rasuluhu wa Qur'ani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa ila hadratil Nabiyyil Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram bismillahir rahmanir rahim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi bil mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsy walhamdulillahi bil mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsy wa la ilaha illallah bil mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsy wallahu akbar bil mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Talabal mardatillah syukran alhamdulillah taqarruban ilallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamul malaikatil muqarrabin bi futuhil 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Al-Mukarramun, para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, bini suku dan masyarakat, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Khusus kepada Ketua DKM Masjid Tahila, Bapak Dr. Haji Izzuddin serta jajaran pengurus dan juga master seremonial kita, Bapak Dimatul Awqat, Bapak Haji Muhammad Yamin. Mudah-mudahan pada sehat afiat semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kitab atau pembahasan kitab daripada kitab Wasiyatul Mustafa. Sekarang di pembahasan sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Ini keterangan hadisnya nih. Jadi jangan dibilang nggak ada, karena emang kagak diviralkan hadisnya sama orang yang sebelah, makanya dibilang kagak boleh. Iya. Jadi keterangan hadisnya, ini kan kitab usianya dari 500 tahun yang lalu kitab ini. Ya, dari 500 tahun yang lalu ini Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menulis kitab-kitab ini dengan nasihat-nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali. Udah 500 tahun, kitabnya tipis banget. Tipis. Usianya udah 500 tahun. Nah, ini di sini dijelaskan. Jadi Nabi katakan kepada Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid darin amin. Ya Aliyu, wahai Ali, tasaddaq ala mautak. Maknanya ini amar, perintah. Tasaddaqa ya tasaddaqu tasadduqan. Tasaddaq maknanya tasaddaq, bersedekahlah. Memberikan sedekahlah kamu, kata Nabi, tasaddaq ala mautak,
kepada atau atas orang yang sudah meninggal. Mautak itu orang yang wafat, orang yang sudah mati. Kalau bahasa Quran, bahasa hadis, mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Mati. Iya, meninggal mah bahasa Melayu, bahasa Nusantara. Lagi ramai ya. Bikin Nusantara dibikin Nusantara. Kita terus nih Bu, Pak, mau dibikin pecah terus dengan berbagai macam isu-isu. Aduh, katakan banget ya. Nggak senang ngelihat orang akur, yang ngelihat orang Islam damai, tenang, itu ada sebagian orang nggak senang banget Pak. Lihat umat Islam tuh begini, pengen bikin pecah belah terus umat Islam. Alhamdulillah, kita mah nggak ngambil pusing ya. Umat Islam di Indonesia udah mau ngaji aja dengan ngambil pusing. Capek sendiri dia, jadi capek sendiri. Ya, orang mau bakalan mati sih. Nah di sini dikatakan, Hai Ali, kata Nabi begitu Bu, tasodak, berikanlah sedekah ala mautak kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada keluarga kamu yang sudah meninggal dunia. Berarti kan memang kita disuruh bersedekah dengan istighfarnya, dengan fatihahnya, dengan finansialnya, yang memang kita mampu untuk melakukan itu. Kenapa? Karena itu memberikan manfaat kepada orang yang meninggal dunia. Jadi orang mati itu bukan mati kayu, tahu mati kayu? Pohon mati selesai udah. Kucing mati selesai, udah nggak ada pertanggungjawaban, udah nggak diurus, nggak ada apa, udah selesai jadi debu. Ya kalau manusia mati kan perjalanannya panjang, masih berlanjut. Jadi orang mati itu bukan mati kayu, bukan mati ketebong. Orang mati jadi perlu dengan apa? Doa. Sampai Nabi katakan laulal ahya lahalakatil amwat gitu. Seandainya tidak ada orang yang hidup, niscaya celaka itu orang yang mati gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang mengistighfarkan, nggak ada yang menyedekahkan. Kalau seandainya tidak ada orang yang hidup, begitu. Laulal ahya, seandainya tidak ada orang yang hidup, kata Nabi, lahalakatil amwat, niscaya mereka orang yang mati itu celaka. Nggak ada yang mendoain, nggak ada yang istighfarin, nggak ada yang memberikan manfaat, nggak ada yang mendoakan, nggak ada. Celaka orang yang mati. Justru dengan adanya orang yang hidup itu, maka orang yang mati itu sangat senang sekali. Nah di sini dijelaskan nanti terus agak sedikit panjang memang hadisnya ini. Kenapa kata Nabi diperintahkan Sayyidina Ali untuk memberikan sedekah? Bapak yang udah meninggal dunia misalkan beli kue serabi 2, beli jadi 3, yang 1 diniatin hadiah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu pekerjaan yang sangat manfaat sekali. Makanya Nabi bilang dalam hadis birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah, berbuat baiklah. Kan itu kan termasuk perbuatan yang baik Bapak Ibu. Ketika orang tua kita meninggal dunia, kita mendoakan. Kemudian ada rezeki, kita hadiahkan buat mereka. Kumpulkan saudara, kumpulkan teman-teman. Ngapain? Buat memberikan doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ada rezeki berbagi buat mereka. Karena mereka di alam kubur ya tidak mati. Orang mati itu cuma pindah alam saja. Tetap hidup dia, tetap hidup. Apalagi orang-orang yang beriman diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita bakalan merasakan itu. Dari alam azali, kemudian alam rahim, kandungan, kemudian sekarang alam dunia, kemudian nanti alam
kubur, alam barzah, kemudian nanti baru alam akhirat. Kan 5 kita akan ngalamin itu semua. Ada yang udah ngalamin 2 kali hidup, mengalami 2 kali kematian, 1 kali hidup. Bukan mati suri. Karena memang prosesnya kita ini dalam Al-Quran dikatakan kaifatak furun nabillahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu kan kita harus jadikan ayat buat muhasabah kita. Apalagi kita tulis yang gede buat ingat-ingatan kita sambil dituliskan artinya. Kan kata Allah, bagaimana mungkin kok kalian bisa kufur kepadaku? Kan gitu artinya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kan kalian mati dulu, kata Allah. Kenapa kalian disuruh ngaji kagak mau, sedekah enggak mau, ngedoain orang tua enggak mau, tahajud enggak mau? Padahal kalian dulu mati, kata Allah. Kaifa takfurun. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur kepadaku? Kalian mati, belum punya titel, belum punya kedudukan, nggak punya apa-apa kalian dulu. Mana muhasabahnya kita? Padahal kalian dulu mati, kemudian aku hidupkan, kata Allah. Summa yumitukum, dan aku matikan lagi. Nah ini tadi yang kita doakan. Orang tua kita ada yang udah meninggal dunia, berarti udah 2 kali mati beliau. 1 kali hidup, entar hidup lagi, baru dibangkit dari kubur. Kita baru 1 kali mati, 1 kali hidup. Begitu. Paham gak, Bu? Jadi kita ini prosesnya 2 kali mati, 2 kali hidup. Ada yang udah 2 kali mati, ada yang baru 1 kali mati, 1 kali hidup. Begitu. Padahal dulu kalian mati, kata Allah. Dihidupkan, begitu udah hidup dikasih enak, dikasih jabatan, dikasih kekayaan, lupa semuanya udah. Manusia tuh, kata Allah. Padahal kalian dulu mah gak punya apa-apa, pengen punya istri, dikasih istri. Ya, pengen punya anak, dikasih anak, pengen punya cucu, dikasih cucu, pengen punya rumah, dikasih rumah, pengen punya mobil. Emang kurang apa? Mana? Kata Allah, kurang apa sih? Balasan kamu orang timbang sholat berjamaah aja kok gak mau? Timbang baca Quran aja 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar masih gak mau? Coba. Mana balasanmu, kata Allah Ta'ala? Sampai kalian kok menjadi kufur kepadaku, kata Allah Ta'ala. Udah dikasih enak semuanya. Nah, itulah manusia. Kalau udah berlebih-lebihan cintanya terhadap dunia, ya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi bersedekah, ya bersedekah. Fa inna Allah Ta'ala, kemudian dilanjutkan lagi. Kata Nabi, fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh memerintahkan kepada malaikat yahmilun, membawa sedekah itu dari orang yang hidup kepada mereka orang yang meninggal dunia. Jadi Allah perintahkan malaikat untuk memberikan sedekah itu kepada orang yang meninggal dunia atau orang yang mati di alam kubur. Makanya kan banyak cerita-cerita, Bu. Jadi ceritanya orang-orang solih melalui mimpinya. Sampai ada cerita begini, sedikit saya sampaikan. Ada keterangan di dalam kitab namanya Irsyadul Ibad kalau tidak salah itu. Ya, dijelaskan ada seorang musafir. Ini nyata keterangannya ada dalam kitab. Kan kalau agama itu kan harus dipatok dengan Quran, kemudian dengan hadis, dengan kaul ulama, gitu, dengan nas ulama, begitu ya. Ad-din mabniun 'alan nukul la 'ala fi munasabatil ukul, begitu keterangannya. Agama itu harus dipatok dengan nukul. Nukul itu ucapan siapa? Firman Allah, berarti Al-Quran. Kemudian ada ucapan Rasulullah, berarti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ucapan ulama. Kenapa? Karena ulama itu warasatul anbiya, gitu. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi.
Dan yang diwariskan Nabi kepada ulama adalah ilmu. Begitu. Bukan berbentuk dinar, bukan berbentuk dirham, bukan berbentuk keduniaan, tetapi yang diwariskan Nabi kepada ulama adalah ilmu. Nah, ini ada keterangan ulama begini. Jadi ada seorang musafir, dia yang musafir kan ya begitulah hidupnya kan, melanglang buana begitu. Nah, suatu ketika ini musafir, dia singgah di suatu surau. Kalau dulu namanya apa? Surau. Surau itu apa sekarang? Musola ya. Nah, surau. Dan di situ ternyata di sekitar surau itu banyak pemakaman. Jadi apa? Pemakaman umum, gitu ya. Pemakaman umum. Berarti kan namanya ahli kubur, gitu kan? Ahli kubur. Jadi banyak orang yang dikubur di situ. Nah, ini musafir ketika dia sudah selesai sholat, akhirnya dia karena capek gitu Pak ya, ngantuk, akhirnya dia tertidur, antara tidur dan tidaklah begitu di tempat itu. Nah, disitulah Allah bukakan hijabnya. Hijabnya apa? Hijab tentang keadaan penghuni ahli kubur di tempat itu. Begitu. Dipaham nggak maksudnya Bu? Paham ya? Jadi dibukakan oleh Allah Ta'ala. Bisa. Bukan hal yang mustahil bagi Allah. Ini juga kalau Allah mau bukakan hijabnya nih, dibukain hijabnya sama Allah, misalkan begitu. Oh, nikmatnya bukan main. Tempat ini nih, yang datang nih bukan kita doang. Kalau dibukakan hijabnya, malaikatnya, belum arwah-arwah para ulama-ulamanya, para solihin-solihinnya. Kalau Allah bukain hijabnya, sampai dikatakan itu yang namanya keledai, dia bakalan datang kemari ngapain? Ngaji bareng-bareng sama kita. Kenapa? Karena saking nikmatnya tempat majelis taklim atau tempat majelis ilmu. Saking nikmatnya. Kalau dibukakan semua kucing, ayam, keledai bakalan datang kemari nih. Kalau Allah bukakan hijabnya. Nah, begitu juga keadaan alam kubur gitu. Kan memang ditutup sama Allah. Ya kan Bu? Ditutup. Kalau dibukain, wah, gimana coba? Sekarang bapak-bapak ziarah ke makam orang tua, dibukain hijabnya. Kan Nabi nyuruh ucapin salam dulu kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya dara qaumil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tuh. Kan jawab, namanya memberi salam, memberikan salam. Berarti ada yang dikhitabkan. Artinya dikhitabkan itu ada yang diajak bicara. Kira-kira yang ada di alam kubur itu ngejawab apa kagak? Jawab enggak? Jawab, karena Nabi yang ngajarin. Cuman ngejawabnya ditutup sama Allah hijabnya, gitu. Kalau dibukain hijabnya sama Allah, kita lagi ziarah ke tempat orang tua kita, kemudian kita beri salam, dijawab sama dia, kita dengar. Kita dengar jawabannya gimana kira-kira? Kagak jadi ziarah kita. Ditutup Pak. Loh, perkara sedekah juga begitu. Memberikan istighfar, memberikan pengampunan sama, ditutup. Kalau dibukain sama Allah, subhanallah. Nah, ini musafir ketika dia ada di musalah itu, di surah itu, dia tertidur. Dia lihat keadaan penghuni kubur waktu itu. Ada orang semuanya pada ngantri ahli kubur Pak. Ngantri ngapain? Ngantri mengharapkan doa dari yang hidup. Kumpul semuanya tuh pada minta yang hidup, ya minta doa dari yang hidup. Ada istighfarnya macam-macam dah. Dilihat sama musafir, ada satu orang tua, dia mah tenang aja gitu. Kita udah begini dulu.
Yang lain mah pada ngantri, dia mah tenang aja. Akhirnya ditanya sama musafir, Pak, kok nggak ngantri seperti yang lain? Kata si bapak, enggak lah, alhamdulillah, saya mah setiap hari dapat sedekah dari anak saya. Makanya saya mah tenang aja. Yang lain mah pada ngantri ya, karena nggak dapat sedekah dari keluarganya, kasihan kan? Nah, emang kita mau nanti begitu? Kalau kita nggak pernah nanamin kebaikan sama anak-anak kita, coba. Ngantri, semuanya ngantri. Terus, emang sedekah dari mana? Ditanya begitu. Ini bahasa kitanya ya. Kata si bapak, alhamdulillah, anak saya dagang kue serabi di pasar. Itu kalau ada orang yang beli, orang beli 3, dilebihin 1. Nah, yang 1 itu disedekahin buat saya. Jadi kalau orang beli kue serabi 4, dilebihin 1 jadi 5. Orang beli kue serabi 10, dilebihin 1 jadi 11. Begitu aja dah. Pokoknya ada yang beli kue serabi dilebihin 1. Yang 1 itu disedekahkan untuk bapaknya, orang tuanya. Akhirnya ini musafir bangun, dia kaget. Begitu dia bangun kaget, dia ke pasar, dia dicari tuh yang tadi dibilang di alam kubur melalui mimpinya itu. Dia cari lah Bu ke pasar. Ternyata benar, di pasar itu ada anak muda dagang kue serabi di pojokan. Nah, ini musafir beli 5, ditambahin 1. Ditanya, kok jadi 6? Kata musafir, iya, ini hadiah buat bapak saya yang sudah meninggal dunia. Subhanallah. Jadi benar kenyataan tuh. Ya, begitu dia beli ditambahin 1. Orang datang begitu juga beli ditambahin 1. Jadi tenang orang tuanya di alam kubur. Singkat cerita, dalam kitab itu juga masih diteruskan tuh keterangannya. Singkat cerita, beberapa tahun yang lalu lah silam, ini musafir balik lagi ke tempat musolah itu, ke tempat surah itu. Begitu dia sampai di situ, kemudian dia sholat, kemudian dia tertidur lagi, seperti beberapa tahun yang lalu kejadiannya. Dia ngimpi lagi di tempat itu. Dia ngimpi, cuman kali ini mimpinya itu orang tua yang tadinya tenang, santai, tahu-tahu ngantri sama seperti yang lain. Begitu. Nah, ternyata begitu ditanya, Pak, kok sekarang ngantri lagi? Kok sekarang jadi ngantri seperti yang lain? Ya, saya udah nggak dapat sedekah lagi dari anak saya. Kenapa? Karena anak saya sudah meninggal dunia. No, anak saya juga ngantri sama yang lain. Tuh, begitu. Terputus sudah. Ternyata sudah meninggal dunia. Sama anaknya ngantri, bapaknya juga. Emang mau kita punya orang tua begitu? Di alam kubur bagaimana coba? Kalau kita acuh nih Bapak Ibu, mohon maaf, Fatihain nggak pernah, istighfarin nggak pernah, sedekahin nggak pernah, entar kita lebih-lebih perlakuannya daripada orang tua kita. Anak-anak kita mah nggak bakalan ngedoain kita. Nauzubillah. Sampai ada cerita juga begini. Riwayat Imam Ahmad. Keterangan hadis ini dikatakan bahwa innallaha yarfa'ud darajata li 'abdi sholihi fil jannah. Jadi ada cerita dalam hadis Nabi katakan ada orang tua yang di dalam surga itu dia enak banget pelayanannya. Nabi katakan begitu. Padahal ibadahnya biasa-biasa aja. Bukan ahli ibadah, bukan ahli ilim, bukan orang alim, bukan ulama, bukan, cuma ibadahnya ya biasa saja. Sampai ini orang dia nanya, fayaqulu, maka dia ngomong kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ya Rabbi, anna hadzali. Ya Tuhanku, kenapa engkau menjadikan aku seperti ini? Kata itu orang tua yang kagak punya ilmu, bukan ahli ibadah. Kok engkau tempatkan aku di tempat surga yang begitu indah, yang tinggi, yang memang itu derajat-derajat para anbiya? Subhanallah. Karena apa wahai Tuhanku? Engkau memperlakukan aku seperti ini. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala bilang kepada itu orang, apa kata Allah?
bi istighfari waladika laka. Ini sebab istighfar anakmu, kata Allah Ta'ala. Sebab istighfar anakmu sehingga engkau keangkat derajatmu. Karena istighfar daripada anakmu. Wa fi riwayah bidu'ai waladika laka. Dalam riwayat yang lain itu disebabkan karena doa dari si anak. Jadi doa anak, istighfar anak itu akan mengangkat derajat orang tua untuk mendapatkan meraih surga yang tertinggi, menjadi surga yang mulia. Nah, ini dikatakan anak yang berbakti kepada kedua orang. Bukan semasa dia hidup saja itu anak berbakti. Begitu orang tuanya meninggal dunia pun dia tetap jadi orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang dikategorikan seperti itu, Bapak Ibu. Anak-anak yang berbalas budi. Orang tua udah nggak ada, ya udah bikin haulnya, misalkan gitu ya. Bikin haulnya. Haul itu kan berputaran 1 tahun. Jangan deposit duit, kumpulin begitu aja. Sedekahin buat orang tua kita. Ntar kalau kita nggak pernah nyedekahin orang tua kita, sama anak kita juga nggak bakalan begitu juga perlakuannya. Tadi yang saya bacakan hadisnya di awal seperti itu. Kalau kita mau orang tua acuh aja, apalagi orang tua yang sudah meninggal dunia, sama. Ntar kita lebih Pak perlakuan anak-anak kita kepada kita. Nauzubillah. Fayafrahuna biha asyadu ma kanu yafrahuna fid dunya. Maka gembira kata Nabi itu. Gembira, siapa mereka yang gembira? Ya orang yang kita sedekahkan dengan istighfarnya, yang kita hadiahkan dengan doanya, yang kita bikinin haulnya. Kenapa sih dibikinin 7 hari, 40 hari? Kan itu juga ada sanadnya, gitu. Artinya ada keterangannya dari Nabi. Kenapa? Karena orang-orang mukmin itu, kalau kita kan suka bikin acara 7 hari sampai 40. 7 hari itu orang-orang beriman memang ditanya sama malaikat di alam kubur sampai 7 hari. Kemudian orang-orang munafik ditanya sampai 40 sama siapa? Malaikat munkar dan nakir. Ketika ditanya itu ya kita doakan kepada mereka, itu tujuannya. Ini mah yang begini dipermasalahkan terus. Betul ya? Jadi dipermasalahkan. Jadi hanya wadah saja, hanya wadah. Ibarat air. Kalau kita mau pakai air kan kudu ditampung, kudu pakai Nah, adapun harinya itu seperti itu keterangannya 7 hari. Karena orang-orang beriman itu ditanya sama malaikat munkar dan nakir selama 7 hari. Kemudian orang-orang munafik, ya kita ini kan nggak lepas dalam kemunafikan kan. Jadi kita ini, naudzubillah, itu juga ditanya sampai 40 hari. Makanya dibikin sampai 40 hari. Jadi nas-nas keterangan hadisnya ada, juga nas-nas keterangan ulamanya ada. Gembira nih kata Nabi. Sangat gembira. Asyadu itu maknanya sangat. Fayafrahuna biha asyadu ma kanu yafrahuna fid dunya. Maka gembira tuh orang yang kita hadiahin dengan sedekahnya, dengan Fatihahnya, dengan istighfarnya. Kan ada tuh istighfar tuh. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pernah saya kasih belum? Udah ya? Ah, ini ada keterangan hadisnya. Udah belum? Ya, ada kan istighfarnya dibaca berapa kali? 25 kali. Astaghfirullahaladzim li walidayya. Nah itu kan aku mohon pengampunanmu ya Allah li walidayya, dan untuk kedua orang. Itu istighfarnya Bu. Li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat, dan semua orang-orang muslim muslimat laki-laki dan perempuan, dan kemudian mukmin laki-laki dan perempuan al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah itu istighfarnya. Dibaca sebanyak 25 kali. Itu termasuk istighfar hadiah untuk orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Dibaca emang kata Nabi sebanyak 25 kali. Ya.
katabahullahu min auliyai, kata Nabi. Orang kalau yang membaca itu sebanyak 25 kali, maka Allah akan catat dia itu sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Astaghfirullahalazim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu bacanya sebanyak 25, setiap hari dibaca 25 kali. Astaghfirullahalazim li walidayya wa li jami'il wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li walidayya. Aku mohon pengampunanmu ya Allah yang Maha Agung, dan untuk kedua orang tuaku dan juga kaum muslimin, laki-laki perempuan dan mukmin, laki-laki perempuan baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati ataupun yang sudah meninggal dunia. Begitu. Ntar kalau kita melakukan seperti itu, begitu nanti begitu kita mati sama. Kalau kita menuai, menanam, insya Allah kita akan memetik hasil tanaman kita. Begitu. Ya, termasuk kalau kita menanamkan kebaikan kepada anak-anak kita, maka mereka pun juga akan seperti itu. Wa yaquluna, kemudian dilanjutkan lagi nih. Wa yaquluna, kata Nabi. Dan mereka berkata, siapa? Orang yang sudah meninggal dunia. Mereka yang di alam kubur. Tuh, bilang berdoa. Wa yaqulun, mereka semuanya berdoa. Bapak kita yang sudah meninggal dunia berdoa, ibu kita yang sudah meninggal dunia berdoa, paman bibi kita yang sudah meninggal dunia berdoa, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia mereka berdoa. Yang kita hadiahkan buat mereka gitu. Kemudian siapa lagi? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mereka berdoa. Dengan kita istighfar tadi tuh yang saya katakan tuh, itu dari Nabi sebanyak 25 kali. Kita hadiahkan untuk orang tua, kemudian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Itu kalau kita istighfarkan seperti itu, mereka bergembira, mereka bahagia, mereka senang. Karena saking senangnya gitu, mereka berdoa semuanya. Jadi mereka juga berdoa di dalam kubur, Bu. Pak, dalam kubur ini mereka ngedoain kita juga. Jadi jangan dianggap kita ziarah ke orang tua kita atau kita memberikan sedekah untuk orang tua kita, terus orang tua kita diam aja begitu. Nabi bilang nih, mereka juga berdoa, ngedoain kita, berbalik. Namanya gayung bersambut ya. Gayung bersambut begitu. Ada efek kita berdoa untuk orang tua kita, maka memberikan reaksi. Sebab, ada akibat. Nah gitu. Sebab kita berdoa untuk orang tua kita, maka akibatnya mereka juga pun akan mendoakan kepada kita. Nah, di sini dikatakan nih doanya kata Nabi. Apa? Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyarahu bil jannati kama basyarana biha. Ini doanya nih. Kata Nabi nih, doa orang yang sudah meninggal dunia, para ahli kubur yang kita doakan dari kita nih sebagai orang yang hidup, mereka berbalik mendoakan kepada kita. Apa doanya? Allahumma gfir, ya Allah ampunilah liman nawwara qabrana, bagi orang-orang yang telah memberikan cahaya penerangan alam kubur kami. Tuh, doanya tuh. Subhanallah. Jadi mereka merasa bahagia di alam kubur. Mereka merasa senang, mereka merasa gembira. Kenapa? Karena dengan mendapatkan istighfar dari anak, istighfar dari kaum muslimin, itu mereka merasa mendapatkan cahaya alam kuburnya itu. Subhanallah. Mendapatkan sinar penerangan di alam kuburnya. Dengan apa? Dengan sedekah, dengan istighfar, dengan doa dari orang yang hidup. Begitu. Jadi mereka senang banget. Saking gembiranya, senangnya, mereka berdoa, kata Nabi. Ya Allah, ampuni orang-orang yang telah memberikan cahaya penerangan alam kubur kami. Wa basyarahu bil jannati. Wa basyarahu bil jannati, dan gembirakan gitu. Dan gembirakan mereka di surga kama basyarona biha, sebagaimana mereka telah menggembirakan kami. Begitu doanya tuh ya. Doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang
yang hidup. Nah, termasuk untuk kedua orang tua, makanya berkah. Anak kalau suka bakti sama orang tua, hidupnya berkah. Berkah banget kan? Berkah banget. Berkahnya bukan orang tua semasa hidup saja. Begitu orang tuanya meninggal dunia pun, ketika dia berikan hadiah dengan sedekahnya, dengan istighfarnya, dengan doanya, itu anak akan mendapatkan berkah dari orang tua. Namanya anak ngalap berkah, ngambil ya, bahasa Jawa dia. Ngambil berkah dari orang tua, begitu. Entar anak-anaknya juga begitu. Begitu. Kenapa? Karena tradisinya seperti itu, menanamkan kebaikan untuk orang tua, dilihat sama anak-anaknya. Entar ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita juga sama akan memperlakukan seperti itu. Terus kalau kita nggak pernah khidmat, nggak pernah bakti sama orang tua, ada duit nih, mohon maaf, ada rezeki, nggak pernah sedekahin buat orang tua, nggak pernah hadiahin buat orang tua, ya entar lebih-lebih anak kita, Pak. Nauzubillah. Makanya kan ada orang tua yang ditelantarkan sama anaknya. Ya. Ada kan ya? Ya mohon maaf ini mah. Lihat dulunya bagaimana dia. Semasa itu orang tua yang ditelantarkan sama anak, ketika dia masih muda, bagaimana